Koruptor diampuni dengan denda damai, damai taek. Ngerti taek apa ora taek? Lek carane ngono kabeh pejabat ora makin jerah no, Pak. Makin termotivasi untuk korupsi. Tunggu. Ada jawabannya. Saya akan kejar koruptor itu. Saudara-saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Mulai saat itu, saya akan kejar koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Ini seriusan yang begini diangkat jadi Menkum? Ini Bowo nggak salah ini Bowo. Aduh, sampai diludahin guys. Beginilah kalau seorang pejabat asal bunyi saja ya teman-teman, bisanya hanya merugikan negara dan juga menyengsarakan rakyat Indonesia. Masa seorang koruptor mau diajak damai teman-teman, kan lucu. Hanya ada di negeri Konoha ini teman-teman, seorang koruptor mau diajak damai katanya teman-teman. Kalau terus dibiarkan, lama-lama para pejabat ini akan pro terhadap koruptor ya teman-teman, bukan malah pro terhadap rakyatnya sendiri. Nah oke teman-teman semua, akibat kekonyolan-kekonyolan para pejabat kita saat ini, di sini para netizen tidak ada henti-hentinya untuk membuat parodi dan juga ledekan-ledekan lucu terhadap pejabat-pejabat kita, terutama terhadap presiden kita ya teman-teman, yang dinilai oleh netizen cara kepemimpinannya tidak jauh berbeda dengan Mulyono teman-teman, dan kemungkinan besar bisa jadi lebih parah ketimbang Mulyono. Bagaimana tidak teman-teman, Pak Prabowo ini baru saja dilantik menjadi presiden sudah berani menaikkan PPN menjadi 12% ya teman-teman, dan ada juga wacana Pak Prabowo untuk memaafkan para koruptor, dan koruptor mau diajak damai katanya teman-teman. Aduh, hancur-hancur negeri ini. Oke teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama mari kita simak seperti apa ledekan-ledekan netizen dan juga komentar-komentar menohok netizen terhadap Pak Prabowo dan juga terhadap para pejabat-pejabat kita yang dinilai kurang pro terhadap rakyatnya sendiri ya teman-teman. Nah oke teman-teman semua, ini dia videonya. Koruptor diampuni dengan denda damai, damai taek. Ngerti taek apa ora taek? Lek carane ngono kabeh pejabat ora makin jerah no, Pak. Makin termotivasi untuk korupsi. Jadi ora damai. Betul. Aku zaman Nabi Musa membelah laut, kelelep, rasem penjaluk damai. Iki koruptor jauh damai. Damai dasmu ah. Titerono aku bar damai. Teh bar damai balik mana pancal glune tenan. Mata goreng. Koruptor bisa jalan damai ya. Indonesia ada betungki, woy. Kalau kemarin rakyatnya ada banyak betungki, tapi Indonesia ada betungki kali ini. Memang rakyat Indonesia tuh banyak betungki dalam kubur tuh banyak rakyat Indonesia. Dulu kan kalau pilih Pak Adis kayak gini cerita ya. Ini mana admin Gerindra? Nah, betul. Udah nggak ada nampak lagi, pun tengok berapa hari ini. Ini kayak mana ini kayak gini berita nih. Mana lagi kasih makan orang-orang pakai daun kelor. Bagus pakai daun jelatang lah, biar gatal-gatal. Aku nonton aja lah. Aku nggak ngile ya. Itu nggak tahu aku ngomong lagi, udah habis bahan kata-kata aku. Ada yang inget gak dulu waktu berdamai dengan zaman kampanye tuh ada yang mau nangkep koruptor, mau dikejar sampai mana juga, sampai Antartika mau dikejar.
ditangkep, dibejek-bejek, agak kasih ampun. Itu dulu waktu kampanye. Tapi sekarang kok beda ya bahasanya ya. Sekarang Bilangnya buat mas-mas koruptor, tolong kembaliin dong uangnya. Nanti saya kasih tahu deh cara ngembaliinnya biar nggak ketahuan orang, biar nggak ada yang tahu. Pak Prabowo, untung Bapak udah jadi presiden. Kalau masih rakyat biasa, itu kena pasal melindungi kejahatan. Oh, ada maling masuk rumah kita. betul. Kita kena pasal. Untung jadi presiden. Tapi ada benar juga sih Pak, daripada ditangkap cuma dihukum 5 tahun 6 tahun, pulang-pulang dia kaya lagi ya, duit gak kembali buat negara. Mending damai aja Pak, minta semua uangnya kembali, bunga-bunganya jangan diambil. Prabowo mau ampuni koruptor. Terus responnya ke Jagung, hak istimewa presiden. Nah bagus nih, punya hak istimewa kan. Kenapa nggak diberantas itu koruptor? Yang korup gua langsung hukum gantung. No, ampun itu. Kemarin waktu mau pilpres Bapak kayak mau gaung kayak mau ini koruptor kayak mau nyorong sedikit aja Bapak mau habisin. Ini di depan mata Pak, baru aja ada vonis ya 6,5 tahun, 300 T merugikan rakyat. Bapak nggak ada statement. Pak Prabowo, rugi saya Pak. Bapak kan jenderal, Bapak garang. Bapak itu terkenal akan menghabisi koruptor. Tapi pas Bapak udah menjabat, kenapa Bapak tidak melakukan hak istimewa untuk satu, ya, memiskinkan koruptor? Disahkan itu undang-undang perampasan aset. Bapak koalisinya itu besar. Betul. Satu, hak istimewa Bapak bilang koruptor harus dihukum gantung. Abis itu koruptor nggak akan berani. Karena yang korup itu Pak, rata-rata orang-orang di lingkaran pemerintahan. Udah ketahuan kemarin, diusut berapa kali itu sama KPK. Tapi ngegantung aja, bakal ada nih Pak ya, menantunya presiden yang disebut-sebut nih, Blok Medan, di pengadilan udah jelas nih, nggak diusut sama KPK Pak. Jadi negara kita mau dibawa kemana ini Pak Prabowo? Pak Prabowo ini kan baru menjabat, ayolah Pak. Masa lalu yang membuat kelam, histori-histori yang membuat Bapak tidak nyaman, orang-orang yang udah jelas-jelas nih ya bakal merugikan Bapak ke depannya, singkirin Pak. Bapak mulai lembaran baru kepemimpinan Bapak ini, kepemimpinan yang bersih, tunjukin. No kong kali kong dengan para oknum atau dengan koruptor atau dengan si Mulyono, Raja Jawa tadi. Bapak itu bisa berdiri sendiri, Bapak itu bisa memimpin, punya orang-orang hebat, nggak harus pakai orang-orangnya Mulyono. Setelah pilpres selesai, gue sempat menaruh harapan sedikit kepada Pak Prabowo. Mungkin Pak Prabowo bisa memanuver agar lepas dari cengkraman Jokowi. Tapi kayaknya belakangan-belakangan ini gue lihat baal rasanya gitu ya, baal. Kenapa gue bilang baal? Karena Pak Prabowo sendiri tuh bilang bakal membiarkan koruptor tobat asal hasil korupsinya itu dikembalikan ke negara. Ditambah Menko Yusril pun bilang kalau memenjarakan koruptor itu tidak memberi manfaat sama sekali untuk negara. Sebenarnya ini pemikiran yang bodoh, cuman karena diungkapkan oleh para penjabat ya kelihatannya epic aja gitu. Dari statement-statement ini kita hanya dikasih dua pilihan yang kita pun gak bisa menolak, dan dua pilihan ini menguntungkan sama sekali buat kita selaku masyarakat Indonesia. Yang pertama, koruptor akan dikasih tobat atau pengampunan asal mengembalikan hasil curiannya. Yang kedua, kalau mereka nggak mengembalikan hasil curiannya, ya mereka akan dipenjara. Logikanya gini, berarti selama ini penangkapan koruptor itu nggak pernah ada hasilnya dong. Terus hasilnya kemana? Cuma tangkap aja gitu, biar kelihatan kerja. Tapi hasil duitnya tuh nggak tahu kemana gitu. Udah gila nih hukum, bener. Udah gila. Terus siapa lagi yang harus kita percaya? Lagi emang lu percaya sekelas orang yang korupsi 200 triliun akan mendekam di penjara? Lu mau nanya, 200 triliun itu bisa membuat penjara berapa banyak? Bisa menggaji para penjaga-penjaga lapas berapa ribu orang? Apa mungkin dia bisa dipenjara dan akan menjalani penjara itu? Gak make sense. Jangan terlalu puas sama hal-hal yang cetek. Penangkapan koruptor, tapi duitnya nggak tahu kemana. Koruptor di penjara, cuman kita nggak tahu faktanya dia ada di dalam atau enggak. Nggak usah terkesan dengan kinerja-kinerja
yang cuma formalitas aja, basi. Tunjukkan dong kalau masyarakat ini udah nggak bodoh lagi. Tuntut hal yang nyata, miskinkan koruptor atau hukum mati seperti negara Cina yang selama ini dibangga-banggakan oleh negara kita. Aduh, kacau guys, kacaunya negeri ini teman-teman. Tambah diganti Pak Prabowo kok malah sepertinya tambah kacau ya teman-teman. Padahal harapan saya setelah pemilihan presiden kemarin selesai akan merubah semua sistem-sistemnya Mulyono ya teman-teman. Tapi kenyataannya setelah Pak Prabowo ini dilantik menjadi presiden kok malah jadi seperti ini ya teman-teman. Aduh, kacau. Kok malah mau berdamai dengan koruptor ya teman. Ya Allah, Pak Prabowo. Ayo dong Pak Prabowo bangkit, tunjukkan kalau Anda itu memang macan Asia. Sikat habis para koruptor, kalau bisa dihukum mati Pak Prabowo. Jangan malah mau berdamai dengan koruptor, apalagi mau memaafkan koruptor. Ayo dong Pak Prabowo bangkit, tunjukkan kalau Anda itu macan Asia. Jangan hanya omon-omon saja. Karena sudah jelas ya teman-teman, yang merugikan negara dan juga menyengsarakan rakyat Indonesia itu adalah para koruptor. Para koruptor yang ada di Indonesia ini harusnya dibabat habis, disikat habis sampai ke akar-akarnya, bukan malah diajak damai. Tidak ada gunanya Pak Prabowo diajak damai. Karena kalau sampai para koruptor ini diajak damai, tidak luput dari kemungkinan akan banyak bibit-bibit koruptor lainnya yang bertumbuhan di negeri ini. Bagaimana caranya agar bisa mencegah itu semua? Ya, jalan satu-satunya yaitu semua para koruptor harus dimiskinkan semiskin-miskinnya dan disita segala asetnya, dan kalau bisa dihukum seumur hidup atau dihukum mati. Karena hanya dengan cara itu Indonesia ini akan bersih daripada koruptor. Oke teman-teman semua, bagaimana pendapat kalian tentang para pejabat kita ini yang berwacana ingin berdamai dengan koruptor? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.